40 juta yang ada di tabungan keluar semua. Tidak bersisa selama 1 tahun pandemi itu. Di Grab aja 1 bulannya 90 juta. Grab tok loh Mas. Itu baru Grab ya? Itu baru Grab, belum Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Astuti, saya owner dari HoHoS Kartopura. Jadi pertama waktu itu alasannya sudah pasti karena masih nganggur. Habis nikah tidak ada pekerjaan. Waktu itu Pak Hoho sama saya akhirnya nggak ada cara lain untuk bertahan hidup. Saya coba-coba memilih bisnis buka warung es. Warung HoHoS ini tepat 1 bulan setelah menikah, Mas. Padahal posisinya waktu itu suami lagi nggak ada pekerjaan. Jadi menikah itu posisi memang habis keluar dari pekerjaan. Nah, memang ini kayak ide dadakan sih sebenarnya. Waktu itu bukan pilihan yang keren ya. Ngerti-ngerti habis nikah terus dodol es. Kayak waktu itu bukan keputusan yang keren lah waktu itu. Kenapa milih itu? Nggak ada cara lain untuk bertahan hidup. Kebetulan bapak juga pedagang juga. Jadi saya ya istilahnya mengambil peruntungan dari situ. Waktu itu juga waktu tahun 2009 bisnis jus itu masih jarang, Mas. Di Solo itu baru ada 2 jus yang besar, yaitu yang pertama di Bayangkara yang ada di Sledari, yang kedua yang ada di depan Lipo Bank itu. Nah, karena kayaknya waktu itu belum ada pesaing cuma 2 lah, istilahnya bukan pesaing sih, yang sudah memulai bisnis itu kan sudah ada 2. Nah, saya mungkin yang ketiga waktu itu. Jadi waktu nikah itu Pak Ho masih kerja. Begitu menikah, selang beberapa hari memutuskan aku resign aja. Aku pengen dagang. Terus dagang apa? Saya bilang, ya ayo kita cari bahan apa sing lagi istilahnya booming lah. Nah, waktu itu ya itu tadi yang masih jarang pesaingnya gitu. Kita karena kalau mau mulai bisnis, kalau sudah ada pesaing kayaknya sudah minder duluan ya. Waktu itu jus masih sedikit pesaingnya dan peminatnya waktu itu banyak. Setiap beli jus pasti antrinya tuh lama gitu loh, Mas. Waktu itu di Bayangkara atau di Lipo itu sama, antrinya panjang gitu. Jadi habis nikah baru modal nekat istilahnya waktu itu. Waktu itu kan belum ada sosmed, Mas. Waktu saya buka, saya dihujani hujan beneran. Maksudnya gini, buka di bulan Januari, pas curah hujan itu kan tinggi-tingginya, Mas. Saya buka usaha jus itu. Nah, setelah dihujani hujan beneran, dihujani komentar tetangga ya biasalah ya, komentar orang sekitar. Mesti ora suwe. Alah kuwi paling rong sasi. Alah paling ngene. Alah mbok keliyane to Rin. Alah mangke bar kuliah, seperti itulah, Mas. Jadi ya memang waktu itu nggak langsung rame, Mas. Bahkan banyak yang belum tahu. Malah banyak yang mengasihani waktu itu kan. Kok ke mesak keman baru lulus kuliah, nikah terus ke dodolan es, ya ampun sumpah keren banget. Ya memang seperti itu. Ya itu memang beneran sih, teman saya ada yang datang dan bilang seperti itu gitu. Terus ya untuk 1 tahun pertama saya sama suami waktu itu karena masih pengantin baru ya, Mas. Sebenarnya ya rekoso banget, iya, karena pengantin baru
istilahnya memulai hidup berdua, baru start lah, terus memulai bisnis lagi dengan kayaknya waktu itu tanpa modal lah, istilahnya modalnya modal nekat, beneran modal nekat mas, karena punya uang 500.000 cuma untuk beli blender tok sama belanja buah, ini wes sudah habis gitu. Terus waktu berjalan ya kehujanan, tahu sendiri kan bisnis es itu musuhnya apa? Musuhnya hujan. Kalau mendung pasti omset turun. Tapi waktu itu saya kan nggak tahu mas, aku yang ini, kayaknya aku salah pilihan deh. Ternyata nggak mas, mungkin waktu itu salah bulan kali ya, bulan buka air itu. Akhirnya saya sama suami pokoknya punya prinsip gini, awake dhewe usaha, kita usaha kalau bisa dalam kurun waktu 1 tahun, jangan libur apapun yang terjadi. Biarkan orang lain itu tahu kalau kita jualan walaupun mereka nggak beli. Biarkan orang tuh lalu lalang tahu eksistensi kita. Ini loh. Terus masalah modal biaya, ya bismillah pasti ada lah. Apa yang buah yang sisa waktu itu besok dijual lagi kan. Kalau buah kan masih, maksudnya hari ini belum matang, besok kan memang sengaja beli yang agak mentah sih mas, besok kan masih bisa dijual lagi, matangnya pas gitu. Seperti itu terus, jadi dagangannya nggak langsung displaynya tuh full, enggak mas. Waktu itu ya sitik banget mas, bahkan waktu itu mas ada cerita lucu. Kalau jualan jus itu kan display kalau nggak penuh wagu ya mas ya. Terus kita siasati, mas tahu bola yang buat mandi bola nggak? Nah itu tak tutup pakai tisu, terus tak kasih kerawang-kerawang, aku minta bakul buah yang ada di pasar itu, seolah-olah itu kayak apel atau pir, itu tak taruh di bawah, terus atasnya baru tak kasih buah untuk mensiasati agar kelihatannya tuh displaynya penuh gitu. Waktu itu sampai seperti itu mas, gitu loh. Untuk es teler sendiri alhamdulillah kan best sellernya es teler. Nah es teler itu juga istilahnya kita cari formula resep sampai dirasa yang kita inginkan itu 5 tahun mas. Jadi selama 2009 sampai, kalau 5 tahun ke depan berarti berapa? 2009 14 baru mapan rasanya, baru kita tuh iki loh resep sing paripurna lah istilahnya. Jadi pelanggan itu alhamdulillah, tapi tetap pelanggan setia dari awal sampai rasanya mapan itu setia terus mas. Mungkin karena di Solo itu masih jarang ya yang jualan seperti itu. Nah itu tadi, jadi perlu waktu 5 tahun untuk mapan ke gramasi resep itu tadi es teler. Kita itu nggak akan bisa sempurna mas, tapi yang penting kita tuh action dulu. Sempurna sembari berjalan, kita benahi. Nanti di perjalanan kita akan tahu salah kita tuh di mana. Bisa jadi kita belajar di kesalahan orang, tapi kalau kesalahan itu nanti datang ke kita modelnya beda, nah kita baru tahu, oh kesalahan model kayak ini, kita cara menanggulanginya seperti ini. Mungkin di warung lain kalau ada masalah yang sama, cara menanggulanginya beda. Makanya sempurna sembari berjalan. Ya itu tadi mas, saya jualan es teler dari 2009, 2014 tuh baru mapan rasane, ketemu rasa sing pas. Itu nunggu 5 tahun, jadi ganti lagi seperti itu. Pelanggan itu kalau datang yang awal-awal pas saya jualan makan terus mbak, kayak lo mbak es teler senggon kono kayak enak lo mbak nyoba gitu. Akhirnya saya beli kan untuk perbandingan, oh rasanya kayak gini, bisa kita bikin formulanya iso podo. Akhirnya kita praktekin, nanti ada pelanggan lagi, mbak kok kurang ya mbak, kurang apa, kita bikin lagi. Itu sampai 5 tahun mas. Pernah waktu mau mulai ini mas, modal kita habis cuma gara-gara apa, kita buang-buang sirup yang sudah jadi. Jadi sirup ini udah jadi sak jerigen, waktu dibikin es teler rasanya luput mas, istilahnya kayak piye gitu loh, kayak enggak, kayak bukan es teler gitu loh. Tapi kita nekat jualan mas, kita nekat jualan pakai itu. Terus sisanya kita ya kasih ke saudara, kasih tetangga. Soalnya kan istilahnya ini apa ya mas ya, percobaan ini namanya apa ya?
Yes, kita uji coba lah gitu loh. Iki enak ya, enak untuk diminum biasa enak. Kalau untuk es teler katanya kayaknya bukan ini, saya bilang gitu. Gitu terus sampai tetangga saya habis saya kasih sirup, loh mak kok dikei meneh, karena saya uji coba lagi. Seperti itu terus mas sampai 5 tahun. Tapi saya sembari jualan. Jadi kita tuh sampai di suatu ketika nih mas, tahun 2014 kita bikin resep itu. Terus resep pokoknya pakemnya itu, terus wah lagi loh mbak, iki aja diganti meneh gitu. Tapi yang masak bukan saya, yang masak Pak Hoho gitu. Saya kan cuma pelaksana gitu. Jadi iki loh mas rasanya ya koyo ngene iki sing tak maksud gitu. Sampai sekarang saya bilang sama Pak Hoho, iki loh mas ya, yang ini yang di mau pelanggan tuh rasa yang seperti ini gitu. Dan istilahnya sempurna sembari berjalan itu juga istilahnya apa ya mas ya, perjuangannya sampai masya Allah banget waktu itu kalau ingat masa lalu ya mas ya, perjuangannya luar biasa, yang kelilit hutang, yang apa untuk ngolor itulah istilahnya gitu. Tahun 2009 buka jus dengan modal yang istilahnya cumpen lah ya mas ya, blender nyicil waktu itu. Memang kalau beli cash waktu itu saya mikirnya kita gak cukup gitu loh. Nah terus akhirnya nyicil di abang-abang itu loh mas, yang kreditan panci itu loh. Nah itu terus dari satu blender yang kecil, dari cuma belanjanya apel tuh cuma 3 biji, apokat 2 biji, jambu itu setengah kilo, sidik-sidik lah mas, dikit-dikit ya istilah ditelateni lah mas. Terus akhirnya kayaknya responnya bagus, masyarakat banyak yang beli, banyak yang repeat order. Tapi ya kadang-kadang sepi sama sekali nggak ada yang beli juga pernah beberapa kali mas, sampai karena ibu saya deket kan dari situ, ibu saya kalau lihat saya jualan ngulat ke dalan kok kita sepi dan sing tuku kasihan mungkin mas, terus beli beli rasa jujur seperti itu, rasa kembalian rini siki PN sampai seperti itu, sampai ya sengono lah pokoknya. Terus tambah semakin lama kan juga masyarakat semakin tahu kan, karena pasti orang tuh ngeleng-ngeleng kita aku pas liwat kono enek wong dodol jus anyaran deh, mungkin seperti itu ya mas ya. Akhirnya mereka coba beli, besoknya repeat order kayak gitu-gitu. Perjuangannya banyak mas. Waktu itu es batu yang kristal itu belum ada, jadi waktu awal-awalan jualan jus itu es batunya itu masih yang balok terus digebuki, masih seperti itu waktu itu. Terus apalagi saya jualan sambil hamil, jadinya kadang pas lagi bikin jus kayak kontraksi atau apa itu juga beberapa kali terjadi. Terus suatu saat terjebak riba. Pas kejebak riba ya istilahnya gimana ya mas ya, kayak punya modal jalan, tapi cobaannya ya jalan gitu loh pas waktu itu. Jadi ini memang bagian perjalanan bisnis ya mas ya, mungkin bisa jadi nanti bisa jadi cerita untuk orang-orang waktu itu mau pengen beli istilahnya perlengkapan buat jualan, terus mulai riba, mulai awal-awal ya biasa, wah ya lancar lah usahanya, ada modal dan lain sebagainya. Lama-lama mas, nah waktu kalau pulang ngobrol sama suami kayak api nyembur, dia juga kalau ngomong kayak api nyembur, rumah panas mas, kayak kebakaran selama saya gitu. Dan kayaknya jus itu rame juga mas, jusnya rame, dagangannya rame, tapi nggak pernah pegang, malah tambah akeh utangnya lah istilahnya, tambah banyak utangnya. Terus sampai di tahun 2016 saya pengen tobat, nggak mau ambil lagi karena waktu itu
ambil terus ambil lagi, nutup sebelum nutup wes diimbui meneh ya, karena waktu itu kalau pas pakai riba mas itu kayak istilahnya orang percaya karo awake dhewe dan nggak percaya sama Allah lah istilahnya. Kok nek aku ra njikok piye ya? Karena bayangannya seperti itu. Wong aku njikok enek duite we jek kurang-kurang. Ngono lho, jek kurang-kurang. Dan ada aja yang datang mas masalah itu. Anakku urut mas loro nih. Sakitnya tuh bergantian. Habis yang anak pertama sakit, nanti anak kedua sakit, nanti anak yang pertama sakit lagi, anak yang kedua sakit lagi, mondok dan lain sebagainya. Itu selama saya ambil riba. Luputnya itu mas ketipu jutaan, belasan juta, puluhan juta, ditipu temen ya, seperti itulah. Akhirnya mas saya bilang, ayo bu, ayo mas, awd mandek, aku wes kesel banget, saya bilang gitu, aku pengen berhenti ambil utangan di bank, saya mau berhenti, ini ditutup semua saya tutup. Waktu belum bisa nutup mas, baru niat saja itu udah beda mas rasanya. Nabung pasti uangnya tuh nggak lari kemana-mana, istilahnya ada lah, uang itu nggak untuk berobat, nggak untuk biasanya mereka enak duit berobat, anak sakit dan lain sebagainya. Sudah ada niat berhenti riba itu sudah beda mas, keadaan anak membaik, ngobrol juga sama suami itu ya enak-enak wae gitu loh, harmonis dan lain sebagainya. Sampai sudah tutup, masya Allah mas, malah iso sewa di sini. Ya namanya orang usaha kan mas, pasti pengen berkembang. Akhirnya yes mas, karena ini ada uang, karena berhenti dari riba, akhirnya ada titik cerah lah, hati ayem. Terus satu persatu jalan tuh kayak dibuka sama Allah. Di sini ada rumah yang disewakan, ya strategis. Akhirnya kita lirik, ownernya juga baik, masya Allah. Waktu itu nggak kepikiran sampai kayak gini mas. Biar perjuangannya seperti itu. Kalau itulah, kalau perjuangannya pernah rugi apa enggak, ya mesti genah mas. Yang namanya bisnis, ya pasti mesti nganggo rugi, mesti kuwi mas. Tapi rugine kuwi kalau bisa memang gini mas, yang namanya mau bisnis itu ya kudu istiqomah, sudah tahu targetnya, sudah tahu target pasarnya, sudah kira-kira buat istilahnya apa ya mas ya, kalau waktu itu ya, kalau sekarang kan sudah zamannya beda lagi. Kalau waktu itu kira-kira ngolor untuk 5 bulan ke depan, dinggo kulaan atau apa. Waktu itu ya rugi, ya tombok, sampai akhirnya utang di bank itu tadi kan. Nah, sampai seperti itu waktu itu. Mungkin kalau sekarang kayaknya lebih mudah mas, kalau mau jualan itu ada sosmed, iya kan? Awal tadi ada uang 500.000, waktu ada uang 500.000 yang tapi blender kita ambil kredit kan waktu itu. Bayangin aja mas, untuk cuma beli blender aja kredit. Jadi memang benar-benar modal nekat waktu itu mas. Meja juga perlengkapan ada yang ngasih lah, ada orang tua yang ngasih. Modal 500.000 untuk beli buah sama perlengkapan kayak pisau, juicer. Waktu itu nggak ada juicer, cuma blender, termos es. Jualannya tuh nggak kayak orang jualan mas waktu itu, kayak uang dolanan, karena ya baru awal-awal ya. Jadi ya istilahnya yang penting aku ki buka dodolan, mbuh engko sing tuku apa. Seperti itu. Terus kalau tadi apa mas? Peluangnya gini mas, sebenarnya peluang bisnis kuliner ya mas ya, pada umumnya bisnis kuliner itu adalah bisnis yang nggak pernah mati sebenarnya, karena orang hidup itu pasti butuh makan, ya nggak mas? Dan yang kedua kan saya yang saya jual ini kan jus buah ya mas ya. Nah orang hidup itu juga pasti kan butuh sehat. Jadi
orang setiap hari pasti butuh makan dan butuh sehat. Nah pas mas, sebenarnya peluang bisnis di jus ini sebenarnya besar sekali, peluangnya besar sekali, cuma resikonya juga besar. Karena apa? Karena buah itu kan istilahnya ada umurnya, nggak ada buah yang 3 hari itu masih dalam keadaan yang sama gitu loh. Kita beli apel misal kalau hari ini nggak laku, besok nggak laku, besoknya lagi sudah beda mas mungkin kalau dijual. Nah itu resikonya, tapi sebenarnya peluangnya juga besar karena orang itu hidup pasti butuh makan dan butuh sehat. Jadi peluang jualan jus itu sebenarnya besar, diikuti dengan resiko yang besar. Tapi kalau kita sudah jalan nih, kita sudah tahu resikonya, pasti kita tahu cara untuk menanggulangi. Istilahnya buah itu kan cara maintenance-nya beda-beda. Misal kalau nggak semua buah itu mau di kulkas mas, jadi kayak misal nih apokat itu nggak mau masuk kulkas mas, kecuali kalau dia udah matang gitu. Itu apokat, beda lagi sama semangka, beda lagi sama ini, maintenance-nya beda-beda. Tapi kalau sudah jalan mas, pasti tahu caranya nanti lama-lama. Dari segi pribadi ya, mungkin harus sabar dan tekun, itu sih. Kalau Pak Hoho yang pernah istilahnya dulu juga pernah dagang sebelum warung ini, tekun yang pasti, tekun, teliti, sabar. Mesti gini, apa ya, kalau kamu hasil instan itu nggak mungkin ada, kecuali memang punya modal yang banyak dan sudah punya kesiapan langsung branding langsung besar. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil, kalau waktu itu modalnya ya itu mas, tekun, istiqomah, payu rapayu, aku nekat dodol. Aku buka mas waktu itu, buka bekalnya ya omong keyakinan tok mas. Begitu buka dia hujan deras sampai malam berkali-kali. Nek orang nekat ya mungkin tak lakoni mas. Besok lagi sudah tahu besoknya pasti hujan, lagi musim hujan, ya aku buka lagi. Besok lagi ya aku buka lagi. Tujuanku memang ya oke, mungkin modalnya nekat kali ya mas ya, dan istiqomah lah. Pokoknya apapun yang terjadi dibuka. Pokoknya niat sama Pak Ho setahun ojo nganti preisik. Waktu itu gitu, biar orang tahu kita eksis. Kalau kerugian yang pernah dialami mungkin ya itu tadi mas, karena buah itu kan resikonya tinggi ya. Kalau jus itu mungkin ya pernah waktu itu pinginnya nggak usah sering-sering ke pasar, beli buahnya langsung banyak gitu, mentah gitu, terus istilahnya dimatengin sendiri lah. Ternyata ya pernah waktu itu rugi dengan itu juga pernah. Tapi kalau yang itu yang biasa ya mas ya, yang mesti tinggal kita maintenance-nya gimana. Tapi kalau kemarin itu kerugian besar pas pandemi itu kayaknya semua kena ya mas ya. Saya juga bingung waktu itu, mau berhentiin karyawan juga saya nggak tega, mereka juga sama-sama berjuang kan. Akhirnya ya karyawan tetap bertahan di sini, otomatis saya tetap gaji mereka walaupun nggak ada pekerjaan mas, lawang nggak ada yang beli. Orang itu kan nggak berani keluar rumah waktu itu, ya rugi besar waktu itu ya. Tapi ya gimana ya, mau bilang rugi besar wong sing yang menjalani kan banyak, sak dunia ngerasake lah istilahnya waktu itu. Tapi waktu itu saya sama Pak Hoho sudah sepakat ya wis, AED bertahan, karyawan juga bertahan, kasihan kalau mulangin mereka. Akhirnya di rolling mas, ya di rolling itu juga akhirnya ambil tabungan yang ada untuk rolling itu sampai zong tabungan mas. Istilahnya kalau untuk tabungan untuk impian lah istilahnya, itu sudah habis untuk ya apa ya mas ya, perputaran dagang lah istilahnya, untuk gaji karyawan, pasti untuk listrik, untuk gas,
Karena apa? Nek ora payu ki mesti yang ngengat-ngenget kan. Nah, gitu loh. Karyawan juga di sini walaupun cuma nyapu, nggak ada pekerjaan yang selain itu, nggak yang melayani customer sampai banyak gitu, tapi kan tetap digaji Mas. Dan saya juga nggak motong gajinya gitu, tetap saya kasih gaji yang sama karena kasihan Mas, mereka orang jauh-jauh kan, karyawan masih muda-muda, mereka meninggalkan orang tua, mereka juga bawa cita-cita kan, istilahnya bawa cita-cita dari bawa harapan lah dari desa, nek pemenang nanti tak ulehke waktu itu mesake. Jadi kita sama-sama di sini bertahan, nggak ada yang pulang, cuma tak rolling. Dan saya tanya dulu, pilih mandek, pamitan, apa tak rolling? Aku mau pamitan mbak, di rolling mbak, ya ora apa-apa. Istilahnya mereka cuma dapatnya separuh lah, maksudnya sehari masuk, sehari enggak, sehari masih ini. Akhirnya bertahan sampai sekarang. Ya ini anak-anak ini, mereka lebih dari 1 tahun semua. 40 juta itu keluar hanya untuk menggaji karyawan selama pandemi. Itu sedikit loh Mas, termasuk ya. Yang lain perusahaan gede walah miliaran mungkin. Kalau untuk bakul jus ya waktu itu ya apa sih, 40 juta yang ada di tabungan keluar semua, tidak bersisa selama 1 tahun pandemi. Kalau ditipu itu ceritanya kan waktu saya masih ambil riba Mas, waktu ambil riba terus ada yang delalah Mas, namanya kita itu menjalankan apa ya istilahnya larangan lah, yang namanya larangan dijalani, kita memerangi istilahnya memerangi Allah lah paribasane. Ya wes akhirnya tak disangka-sangka sahabat sendiri ya mengenalkan bisnis, akhirnya menipu dan pergi. Itu waktu itu sedikit sih Mas, cuma 10 juta sih, nggak banyak gitu. Itu sih. Kalau marketingnya kebetulan kan sekarang enak ya Mas ya, ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee, ini semua yang marketplace kayak gitu, apa yang kayak gitu online semua kita ikut, Maxim juga ikut, terus kita ikut promo. Kalau marketingnya kita juga promosi di Instagram, kadang promosi yang berbayar, maksudnya berbayar itu diiklankan di Instagram kita sendiri gitu loh. Terus kalau paling itu sih, terus ada beberapa kayak food vlogger dari Solo datang ke sini gitu, itu juga termasuk kan Mas. Apalagi ya Mas ya, paling itu marketingnya. Terus kayak trik-triknya ya Mas, kadang-kadang kita tuh gini, kalau ada buah yang murah, kan buah itu musiman, istilahnya bisnis kita itu kan luas, kayak misal ini mangga, ini musim mangga lagi murah, kita bikin buy one get one gitu. Atau pas murah apa ini yang murah, jambu, kita bikin buy one get one, langsung kita iklankan. Kalau pas bikin gitu Mas, mungkin 200 cup dalam sehari, itu pas sepi loh Mas. Waktu itu 400 ya Mas ya, kita bikin 400 cup waktu itu, buy one get one, habis setengah hari itu sudah habis. Jadi nggak sempet kayak mikir meneh, pokoknya begitu bikin jus jambu langsung sak blenderan 5, mbah engko payu apa ora ya habis. Tetap ya alhamdulillah. Marketingnya paling iklannya di Instagram, setiap hari posting. Postingnya story itu hampir setiap hari story. Kalau postingan ya pas mood aja Mas gitu. Berarti kalau story setiap hari? Hampir setiap hari story. Kalau omset ini sebenarnya termasuk omsetnya udah turun ya Mas ya, Mas Ho. Ini sebenarnya omsetnya termasuk udah turun sih, kalau dari sebelum pandemi itu di Grab aja 1 bulannya 90 juta. Grab tok loh Mas. Itu baru Grab ya? Itu baru Grab, belum Gojek, belum yang di sini. Itu waktu sebelum pandemi Mas. Kalau sekarang ya beda, keseluruhan paling 90 lah, 100 sampai 90 sampai 100 kalau sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi 90 itu cuma di aplikasi GrabFood saja. Jadi kalau dulu waktu sebelum pandemi itu GrabFood itu 100 driver di sini. Jadi di sini sampai macet Mas. 100 driver. Iya, saya sampai
nggak enak sama yang pakai jalan gitu, sampai bingung. Sampai bisa 100 motor. Iya, ya nggak 100 motor berhenti bareng-bareng loh mas, kan jualannya sampai dari pagi sampai malam. Oh, itu total gitu. berarti sehari bisa sampai 100 driver gitu. Iya, sehari 100 driver, 122 driver. Tuh, cuma beli jus. Karena waktu itu sing rame ya jusnya mas, jus sama es teler. Itu, makanya terus waktu itu alhamdulillah dari Grab sempat dapat penghargaan juga sebagai minuman hits terlaris. Malah di Solo saya nggak tahu infonya, saya taunya dari Jogja gitu. Terus ya dapat penghargaan itu ya alhamdulillah. Singkat. Oh ya, singkatnya ya. Jadi dulu pernah masuk di TV swasta, ya tanpa sengaja sih sebenarnya. Apa namanya? Mungkin fokus utama beritanya bukan es jusnya, tapi alhamdulillah keangkat juga waktu itu ada pemain bola dari Rusia itu tidak digaji, habis main tidak digaji lah selama kurun waktu berapa bulan gitu. Nah karena tidak digaji kan pemain dari Rusia itu namanya Sergi mas, Sergi Litvinov. Itu kan setiap hari makan di warung saya, waktu itu main di Solo FC. Bule itu kan suka buah kan mas, setiap hari dia pagi, siang, sore, malam itu pasti beli jus di tempat saya gitu. Nah kenalnya dari situ, suka cerita Sergi sekarang main di mana gitu. Terus lama-lama mas ini saya udah nggak main lama, terus saya nggak dikasih salary, saya nggak dikasih gaji, salary saya mandek gitu. Terus mas saya mau bantu apa terserah, dia bilang gitu, bantu apa terserah gitu. Ya jadi waktu itu sempat bantuin juga sih mas, kayak ngiris buah, ikut nganter pesanan kayak gitu-gitu, ngangkat kursi gitu. Sampai akhirnya diliput sama TV di Indonesia itu. Awalnya memang ada wartawan dari Solo, pelanggan juga. Terus tanya-tanya, iki sopo mas, iki sopo kok enek bule nang kene, iki pemain bola mas, ngene, diceritakan gini-gini nggak dapat gaji dan lain sebagainya. Diangkatlah berita itu, es jusnya ikut terangkat waktu itu, gitu. Setelah si Sergi itu pemain bola masuk TV, banyak orang yang datang mas, cari bulenya itu tadi, cari Sergi, kan udah nggak ada, kan dia udah pulang ke Rusia, udah pulang kan. Nah banyak yang cari, mungkin banyak yang penasaran, ada yang lihat dari YouTube juga, ada sampai dari Kalimantan itu datang mas, datang cuma nyari Sergi, tapi akhirnya berakhir ya minum jus. Terus ada orang yang datang penasaran mau lihat Sergi itu, beli jus lagi. Ya akhirnya mereka juga merasakan repeat order, ya viralnya gara-gara itu sih sebenarnya. Terus mau tanya-tanya juga, kok iso sih mbak, kok iso sih Sergi bisa kerja di sama mbak, gimana ceritanya. Nah, lama-lama malah jadi pelanggan, repeat order seperti itu. Itu untuk apa itu tadi kan viral gara-gara Sergi, akhir setelah viral baru mendapatkan ini, atau ini beda lagi? Beda lagi itu pas di sini mas, kan waktu sama Sergi itu kita masih cikal bakalnya di yang di depan, itu kecil banget mas, warungnya di bawah pohon cuma 3 meter waktu itu. Jadi bener-bener tempatnya tuh kecil. Wong saya sama Pak Aho itu kalau jualan sampai ya mameh ngene wis. Testimoni sih katanya jusnya enak. Nah, kan kalau akhir-akhir ini kan juga banyak pesaingnya mas, banyak jus juga. Gini mas, waktu saya tuh ada saatnya saya tuh kan libur warungnya, libur pas buka, mau ini libur 3 hari nih, pas buka pasti pelanggan bilang, ya toh mbak aku nih pengen mimi jus loh mbak, aku tuku jus nih nggon kono ora enak. Tapi pelanggan loh ya mas yang bilang, aku tuku jus liane nggonanmu ora enak. Berarti testimoninya itu mungkin ya yang bikin orang tuh kenapa repeat order. Sebenarnya gini mas, bisnis kalau orang repeat order itu sudah poin plus. Jadi orang di tempat Anda merasakan, terus dia nggak balik lagi, itu
harus kontrol. cepet-cepet cepet-cepet iki enak apa evaluasi. Tapi kalau sudah repeat order masukan, kalau ada orang kasih masukan diterima mas, jadi jangan baper. Nah, anak muda nggak boleh baper, soalnya gini, pesaing kita tuh banyak. Sing penting uang mau repeat order, bahkan kalau bisa nih kasih bonus untuk pelanggan setia, misal ditambah 1 jusnya atau ditambah apanya seperti itu, atau dihafali nama pelanggannya. Misal ada pelanggan nih mas, ini trik ya, trik, ada salah satu trik nanti kalau mungkin ada pengusaha yang mau mulai bisnis, kalau ada pelanggan mas untuk kedua kali datang, misal dia udah beli, besok beli, langsung diajak kenalan mas, namanya siapa mas, mungkin namanya siapa mbak, kerja di mana, sukanya apa. Kalau dia yang kedua itu sudah dia pesan menu yang sama, nanti kalau dia datang yang ketiga kali langsung ditawari menu yang sama. Oh misal mas Tommy ya mau sup durian ya, seperti itu pelanggan suka mas. Sebenarnya itu trik marketing sebenarnya, jadi pelanggan juga suka. Kita juga pasti repeat order lagi, ada pelanggan repeat order lagi. Jadi kalau nenek pelanggan ojo apa mas, ya wis didoli wis, jangan dianggurin mas. Kita tarik simpati mereka, kita tarik antusias lah istilahnya. Gimana mas rasanya mas, enak lah mas, dihafali. Mbak kok iki anu sih mbak, ketoke durene kok ora kroso. Ojo ngasih, maksud sih? Oh iya toh mbak, gimana mbak? Langsung evaluasi saat itu juga. Beberapa kali mas, oh ya mungkin gini, kenapa saya sampai dapat itu penjualan terlaris Grab. Mas bayangin ya, dari pagi sampai malam itu 100 orderan, itu belum termasuk Gojek loh ya mas ya, belum termasuk GoFood. Kekeliruan dalam bikin orderan itu terjadi sehari bisa 8 kali lah mungkin gini, mintanya jus cappuccino cincau misal, ora dikei cincau, lawang yo ngedoline rame banget loh mas, yang driver yang datang banyak, pelanggan sing nggon kene yang njaluk diladeni misalnya waktu itu. Akhirnya karyawan mungkin salah bikin orderan atau salah memasukkan orderan, kurang teliti, jadi tingkat kekeliruannya itu besar waktu itu. Nah waktu itu mas, kalau ada customer telepon, mbak kok orderanku kurang, mbok rumahnya jauh mas, tak parani, tak anter, saya sendiri yang anter, ownernya yang anter. Saya mohon maaf mbak, mohon maaf atas kekeliruan ini saya kasih yang baru, yang tadi yang kleru tadi udah dinikmatin aja, tak tambahin. Misal dia beli es teler duren, mbak kok es teler durene, tak anter mas sampai rumahnya, mbok rumahnya dimanapun ngalik blusuk tak anter. Saya sendiri yang anter sebagai owner karena saya meminta maaf. Tak kasih, mbak lah demo es teler dipangani, enggak apa-apa mbak, ini kan saya keliru. Nah ini kan permohonan maaf saya, nanti untuk koreksi saya sendiri. Habis itu mas 2 bulan sekali atau setelah ada kesalahan saya briefing sama karyawan, saya meeting minimal 2 bulan sekali. Kekeliruannya apa aja tulis, kira-kira keliru goro-goro apa tulis, besok lagi jangan terulang lagi, seperti itu. Sampai sekarang mas, kalau ada pelanggan yang orderannya salah, saya antar sampai rumah. Dan responnya bagus. Responnya kan sekarang kalau di aplikasi atau di Google itu kan kasih ulasan kan mas, ulasannya bagus. Ya memang gimana ya, kalau saya sih ya ulasan memang penting mas, tapi kan itu tanggung jawab ya mas, kalau sampai ada orang membayar, istilah dia membayar barang yang tidak sesuai kan ya, yang masuk di istilahnya perut saya juga nanti kan takutnya jadi nggak barokah atau apa. Jadi kewajiban saya kasih itu barang yang dia mau, yang dia bayar, nggak apa-apa, istilah saya nggak rugi kok, saya antar ke sana saya nggak rugi, malah saya tambah istilahnya tambah pelanggan, tambah istilahnya menarik pelanggan gitu-gitu. Saya memang istilahnya jenenge penjual itu memang harus menarik hati pelanggan, itu harus.
Jangan sampai jadi penjual kui cuek sama pelanggan, jangan. Apapun yang dia bilang, mau kita udah iki perfect, iki makananku is perfect, pelanggan bilang mbak kok kurang ini, dengerin apa mbak yang kurang, kasih mbak, aku mau susunya banyak, kasih susu, udah nggak apa-apa. Mbak aku mau tambah manis, terus kan tambah gula ya mas, mbak tambah manis mbak, tambah susunya lagi mbak, tambah apokatnya, tak kasih. Apa sih yang nggak buat pelanggan? Pokoknya aku ngalah mas, ada lah, tapi ya alhamdulillah nggak banyak ya seperti itu. Dalam rangka apa sih ya, biar pelanggan puas. Kalau dulu orang tuh dagang, kalau sekarang orang itu bisnis. Bedanya apa? Beda. Kalau dagang itu mas, kue di dagangan, wes ke buka lapak, buat tinggal, karo ngomong anak mungkin kalau pompone ngomahi. Kalau sekarang beda mas, kamu bisnis, kamu punya dagangan, kamu promosi, kamu adakan evaluasi, kamu bikin promo, mungkin setiap Jumat buy one get one, itu namanya bisnis mas. Nah, agar bisnisnya berkembang, ekspansi dari yang kecil, jadi dari warung kecil ke restoran besar, mungkin ke franchise. Nah seperti itu namanya bisnis ekspansi, itu harus berkembang. Bedanya sama dagang itu. Kalau sekarang kita harus bisnis mas, jadi nggak orang mau dagang, yo bisnis gitu. Kalau memulai bisnis, kalau untuk saat ini mungkin lebih mudah ya mas ya, daripada waktu saya merintis waktu itu. Tapi beda zaman itu memang beda tantangannya. Kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah zaman dulu, mungkin orang dagang itu buka lapak wis nunggu customer. Kalau kita sekarang kan enggak, kita buka lapak, kita harus sering-sering promosi. Kalau anak muda ya, sering-sering promosi, kita gunakan semua sosmed yang punya, mau WhatsApp, mau Instagram, mau Facebook, itu digunakan semaksimal mungkin. Tambah teman sebanyak-banyaknya, terus baca buku, itu harus baca buku untuk tambah ilmu, kayak mendengarkan podcast tentang bisnis, kayak memotivasi diri sendiri, itu harus tekun, membangun kebiasaan baik dari diri sendiri, dari mulai bangun tidur. Kayak misalnya lebih pagi bangunnya, diisi dengan mungkin langsung sholat subuh untuk muslim ya, atau baca buku, atau mandi, atau olahraga. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif di pagi hari itu memang harus istilahnya dilakukan. Baca buku sebanyak-banyaknya, ikut seminar mungkin, menggunakan sosmed dengan, jangan disia-siakan mas sosmed itu. Sosmed itu jangan buat curhat. Kalau bisa sosmed itu kalau pengen jadi pengusaha, ya nggo dagang. Curhati karo Allah wae. Gitulah. Untuk warga Solo dan sekitarnya, mungkin yang pengen jajan es, yang katanya esnya terlaris di kota Solo, bisa datang ke Hoho Es Kartopuran. Di sini ada es teler, es buah, sup durian, dan aneka macam jus, dan juga makanan-makanan pendamping kayak salad Solo, salad daging, ayam geprek, ada snacknya juga, ada kebab dan lain sebagainya. Pokoknya kalau udah datang ke Hoho, udah lengkap makanannya. Kalau mau datang ke sini, bisa di Jalan Kartopuran nomor 7 Solo, bisa dicari di Google Map. Begitu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin cerita tadi bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha, atau yang mungkin masih ragu-ragu. Mungkin tadi ceritanya bisa jadi inspirasi atau penyemangat untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis. Pokoknya yang penting action.